Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzuqna al-insaf wa tahhir ya Rabbana qulubana minan nifaq wal haqq wal kibri wal riya usurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hamba yang telah dipilih oleh Allah pada saat ini, detik ini, untuk berkumpul di tempat yang paling mulia di bumi ini. Tempat yang paling mulia adalah semua tempat yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, apapun itu tempatnya. Ini adalah tempat mulia, semula adalah untuk mencari dunia, akan tapi pada detik ini dirubah menjadi tempat untuk mencari akhirat. Maka berubahlah tempat tersebut menjadi tempat yang mulia. Allah yang memilih kita untuk kumpul di sini. Semoga niatkan seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Juga yang kita hormati, kami muliakan semuanya. Pak Guru kita Habib Novel yang telah membimbing, insyaallah ada keistiqomahan. Semoga ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang manfaat. Ada ilmu yang luar biasa. Kunci daripada ilmu, kunci daripada ilmu ya sekaligus itu adalah magnet. Kalau sudah ada magnetnya, begitu mudahnya ilmu untuk didapat. Dan magnet itu sudah ada di dalam hati setiap orang beriman. Di dalam kalbu seorang beriman ada magnet tersebut. Atau dengan bahasa kita adalah hati kecil. Yang Nabi selalu mengingatkan, istafti qalbak wa in aftaka wa in aftaka wa in aftak. Tanyakan hati kecilmu dalam banyak hal. Hati kecil tidak akan berdusta. Biarpun penjahat kelas berat, dia pemabuk, pembunuh, penjahat, hati kecil dia kagum dengan kemuliaan. Kalau punya anak perempuan, kalau dilamar orang baik dan penjahat, tentu dia milih orang baik, biarpun dia sendiri penjahat. Hati kecil. Dan semua orang punya diseru oleh hati kecilnya. Pemabuk dan sebagainya, wah, buat kejahatan kayak apapun, sebetulnya di hati kecilnya itu selalu mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Cuman karena kadang ditumpangi oleh syahwatnya, sehingga ia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar seruan hati kecilnya. Ini yang sering disebut dengan insaf juga. Keinsyafan itu unik, tidak ada hubungannya dengan ilmu. Ilmu banyak di otak, tidak turun di hati, tidak akan sambung dengan insyaf yang ada di hati. Sehingga ilmunya hanya ilmu dialog, ilmu debat. Ilmunya banyak tentang fikih, ngerti sholat duha, ngerti sholat malam, ngerti ini, tapi tidak pernah insyaf, sehingga dia tidak pernah mengamalkannya. Biarpun orang itu hidupnya di tempat berilmu, belajar ilmu, menghafal banyak, mungkin menghafal Al-Quran juga, tetapi kalau hatinya tidak insaf, tidak akan tambah baik. Sehingga disabdakan Nabi, ya Ali, disebutkan oleh Nabi SAW, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Orang tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayah di dalam hati, itu keinsyafan tadi. Kalau orang tambah ilmunya tidak tambah insyaf, hatinya bukan tambah dekat kepada Allah, tapi justru tambah jauh. Ia main dengan ilmunya. Biarpun ilmu fikih akan dijual untuk dunianya. Begitu sebaliknya, kalau sudah orang diberi oleh Allah keinsyafan unik. Dan kadang bukan santri, kadang kita menemukan satu orang tidak bisa ditahan dia untuk menjadi orang kaya. Dia harus menjadi orang kaya, hartanya melimpah ruah. Di antara para pejuang-pejuang yang kita kenal, yang kalau membantu lembaga bukan ratusan ribu, bukan ratusan juta bahkan. Subhanallah, Allah berikan keinsafan. Dia tidak pernah nyantri,
hanya ta'alluq, hanya kedekatan dengan beberapa guru, tiba-tiba subhanallah mendengar suara adzan bingung, Buya ini sholat di mana Buya? Buya ini sholat di mana Buya? Adzan, Anda bilang bisa dijamak, tapi lihat terdengar jamnya pun langsung Allahu Akbar, ajib. Ini bukan seorang santri, tapi orang yang diambil hatinya oleh Allah untuk kenal Allah. Dan banyak manusia semacam ini. Itu orang yang kelas kaya. Ada orang subhanallah kerja keras, masya Allah, jerik, kerjanya itu keras. Ternyata apa, dia tergopoh-gopoh pergi masjid, menyisihkan waktu untuk melakukan sholat. Setelah itu apa? Dengan baju kotornya kembali bekerja di pantai. Yang dari Indramayu, pernah kita masuk Indramayu di pasar pengajian atau beberapa tahun yang lalu. Ada penjaga gudang itu tidak pernah sholat karena tidak mengerti tentang sholat, tapi dia nangis pengen sholat, selalu sholatnya qadha terus. Akhirnya ketemu kami, untuk sholat tidak harus kau pergi ke masjid jika kau harus menjaga gudang ini, tapi jangan ketinggalan waktumu. Ke masjid adalah keutamaan. Tapi gimana Bu ya sholat, saya kan najis ini. Mana najis? Tepung tidak najis, tepung hanya kotor. Siapkan air 1 botol, ini sudah bisa wudhu untuk 3 orang. Ambil air wudhu, sholat di sini. Setelah kita sholat itu mengamal, saya cari wudhu waktu itu. Wudhu, ambil segenggam wajah, segenggam tangan, segenggam ini, selesai. Lakukan sholat di gudang sambil jaga arah kiblat. Setelah ketemu berapa tahun kemudian, senangnya saya tidak pernah meninggalkan sholat. Orang kerja seperti itu tidak ingin meninggalkan sholat karena ngerti ilmunya. Insaf itu yang mahal. Semoga Allah menjadikan kita ahli insaf. Ilmu tidak jaminan orang benar. Akan tapi kalau sudah orang insaf, rindu kepada kebaikan Allah. Dan hendaknya kita harus selalu sadar bahwasanya kita akan mengakhiri kehidupan ini. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di saat hati kita kenal Allah. Adapun masalah kaya dan merat itu jatah, bukan sarjana ekonomi serta merta menjadi seorang kaya raya, tidak. Bahkan yang kaya raya rata-rata tidak punya sarjana ekonomi. Nggak tahu yang punya informasi, tanya sarjana ekonomi bukan? Bukan sarjana ekonomi. Artinya sih, sudah ini jatah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang menjadi kaya, seorang menjadi ini jatah. Biarpun tidak pernah sekolah cari duit, tapi ternyata harus punya duit. Maka dari itu jatah. Berusahalah Anda untuk mencari uang, tapi jangan sampai mencari uangmu ini menjadikan engkau jauh dari Allah. Sisihkan waktu, dan untuk dekat kepada Allah tidak perlu banyak waktu. Sholat pun hanya 5 waktu. 5 waktu pun ternyata jaraknya jauh-jauh. Antara zuhur dengan asar jarak yang panjang. Belum lagi antara isya dengan subuh, waktu yang panjang. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Sholat sangat mudah. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, maka ketahuilah yang salah adalah gurunya. Sholat bisa kita lakukan di mana saja. Kalau ada orang sholat di lantai ini adalah suci. Siapa yang mengatakan ini najis? Suruh mondok lagi ustadznya yang bilang ini najis. Ada ustadz yang pernah ngomong ini najis? Tidak boleh ngajar lagi kalau begitu. Dia tidak ngerti fikih. Tidak pernah dipel siapa yang mengatakan bumi Allah ini najis. Semua di jagat raya ini suci, kecuali sudah berubah menjadi najis dengan yakin. Tadi ada pegawai yang kencing di sini. Ada yang kencing di sini? Suci. Sholat di sini. Ibaratnya seperti itu. Di pinggir jalan semuanya lumpur, di tengah sawah. Untuk dekat kepada Allah sangat mudah. Bahkan Anda bisa punya kebiasaan sholat sehari 100 rakaat dan tidak susah, karena punya ilmu. Di angkot, di atas kendaraan perjalanan. Yang punya mobil, sholat di atas mobil. Para kekasih Allah itu kalau pulang ke rumah maksimal dengan istrinya, maksimal dengan anak-anaknya, maksimal dengan keluarganya. Hampir tidak pernah terlihat sholat kalau bertemu dengan orang. Karena apa? Sholatnya bisa mengambil kesempatan di saat-saat tidak bersama orang. Contoh, di dalam mobil. Dari sini ke mana? Yang rumahnya Palemanan. Dari sini Palemanan lebih dari 40 menit. Di atas mobil duduk begini ngambil air wudhu. Air wudhunya adalah ngambil pulang dalam keadaan punya wudhu. Allahu Akbar. Ini sampai pleret saja sudah 30 rakaat. Dan sholatnya mudah di atas kendaraan. Allahu Akbar. Rukuknya begini. Sami Allah. Allahu Akbar, sujud. Enak orang punya ilmu. Tapi ketahuilah, ada hubungannya dengan insaf. Biarpun punya ilmu, kalau tidak insaf tetap tidak mengamalkan ilmunya.
Kami terharu dengan orang-orang insaf, Masya Allah. Banyak saudara-saudara kita yang insaf, punya prinsip halal haram, punya prinsip. Pengusaha-pengusaha yang kami temui besar, kita punya ikatan pengusaha-pengusaha muda, luar biasa hatinya dengan Allah. Dia selalu berzikir. Kalau dia kasih amalan zikir, jangan rugi bekerja di sebuah tempat, kau bisa mengucapkan kalimat-kalimat zikir setiap kali duduk di tempat itu, dapat pahala. Untuk berbuat baik semuanya orang bisa. Jangan sampai ada di antara kita menyerah. Kebaikan kita harus jadi orang baik, dan kebaikan itu dirindukan oleh semua orang, dan semua orang pun senang dengan orang baik. Allah senang dengan orang baik. Maka ayo kita berusaha untuk menjadi baik. Kegantenganmu, kecantikanmu adalah dalam kesolehan batinmu. Maka kita mengaji, belajar ini adalah harus ada yang kita cari, bukan sekedar aktivitas, rutinitas, kewajiban sebuah perusahaan, kumpul, tidak. Bersyukurlah jika sebuah perusahaan memperkenankan kita untuk kenal kepada Allah dengan seperti ini. Bersyukur. Waktu sesaat singkat untuk kenal Allah. Kemaksiatan membawa kepada kehinaan, makanan yang haram, perzinaan, semua. Akan tapi kalau sudah orang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, indah. Ini loh, ilmu itu adalah ilmu insaf. Ada beberapa waktu yang lalu, di saat kami umroh, dan memang sudah banyak, ini cerita yang kesekian kalinya. Ada satu orang yang bekerja di tempat yang haram, di dunia riba. Dia sudah tinggi kepala di sebuah sudah tinggi gajinya. Suami istri adalah kerja di dunia riba itu. Dia menangis. Saya mulai dengar ceramah Buya beberapa bulan sebelum umrah. Saya niat ingin hijrah dari pekerjaan saya, nangis di depan saya. Tapi kok susah mau hijrah Buya. Banyak yang gandolin, paman, bibi, orang tua dan sebagainya. Kami jawab bahasanya, tangismu ini yang mahal, insafmu itu yang mahal. Banyak orang kalau dengar petua ulama tuh ngeremehkan, repot, semuanya haram, 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 haram. Wah, tidak bakal ditolong hamba semacam ini. Kalau sudah petua ulama mengatakan haram, ngadulah kepada Allah, ya Allah, kata ulama itu haram dan saya masih berada di dalam keharaman, angkat kami ya Allah. Apapun keharaman yang kau lakukan, apakah seorang pemabuk atau bahkan seorang pezina, pelacur, ketahuilah Allah Maha Kuasa membuka pengampunan. Kalau mau menghadaplah kepada Allah, jangan berhujah. Dan Allah bisa mengangkat. Kalau sudah Allah mengangkat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah dosa akan diangkat oleh Allah. Sekarang waktu inilah kita harus berubah. Yang sudah baik semakin baik. Kalau ada yang di tempat ini orang yang sangat kotor, yang membersihkan hanya Allah. Menghadaplah kepada Allah. Derai air mata di tengah malam, takutlah kepada Allah. Yang biasa dengan haram ada penggantinya yang halal. Kalau mau, kalau urusan syahwat pernikahan adalah halal, menghadirkan keturunan yang mulia. Sentuhan tangan kita akan dinilai dengan pahala, senyuman kita pahala, infak yang kita berikan pahala. Akankah kita terus dengan keharaman? Ini kalau urusan zina. Yang mabuk kita minum yang seger, yang enak, pahala. Kenapa harus nuruti hawa nafsu? Insaf kuncinya. Waktunya berubah. Jangan nunggu esok hari, karena esok hari belum tentu milik kita. Esok hari belum tentu milik kita. Kami lebih terharu, kami sangat terharu dengan orang-orang tobat yang selama ini kita temui. Berat, kalau saya bayangin berat. Ada tiba-tiba orang masuk Islam, masuk rumah kita, seorang perempuan masuk rumah kita pakai celana semacam ini. Dari keluarga yang cukup. Masuk rumah, saya pengen masuk Islam, meninggalkan semua, sampai diblok semuanya. Orang tuanya tidak mengirimi, hartanya ditinggal semuanya. Ajib, unik. Untuk hijrah. Akhirnya kita kerudungi, kita ini sampai menjadi, ini bahasa Arab, sudah membaca Al-Quran sudah bisa, menjadi seorang muslimah yang baik. Orang hijrah unik. Makanya kalau melihat orang tobat, bahkan suatu ketika ini, kalau cerita tentang tobatnya seseorang, Allah bisa mengangkat siapapun kalau kita mau diangkat. Yang penting jangan menyerah dengan kekotoran kita, dan jangan menikmati kekotoran. Mungkin kita masih berada di kubang kehinaan, keharaman. Ketahuilah, ingatlah, ngadep kepada Allah setiap malam. Ya Allah, aku masih di kubang kehinaan. Ya Allah, aku masih berurusan dengan riba. Ya Allah, aku masih berurusan dengan minuman keras. Ya Allah, adukan kepada Allah. Alhamdulillah, aku masih sering melakukan yang namanya zina. Ya Allah, beri kirim kepadaku yang halal, pernikahan yang kau ridhoi. Ya Allah,
menangis dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, ditahan, Allah akan kirim. Takutlah kepada Allah. Yang dikhawatirkan adalah di saat seorang mati dalam keadaan menghina. Adapun orang bersalah adalah manusia, orang berdosa manusia, ia berdosa. Akan tapi ada pintu tobat. Segera masuki pintu tobat sebelum dicabut nyawa kita sebelum tobat. Kematian kita tidak harus di masa tua. Orang banyak yang mati muda. Saya punya sahabat sekelas sudah banyak yang tidak ada. Dan Anda pun juga demikian. Akan tapi waktunya kita untuk kembali kepada Allah. Kehinaan jangan terus dituruti. Maka kami sangat bersyukur jika ada sebuah tempat ternyata digunakan untuk ngaji semacam ini. Ngaji ini tafakur, menghidupkan hati kita. Orang kalau ingin benar harus menggunakan akal untuk berpikir, merenung. Iya ya, sampai kapan aku harus seperti ini, sampai kapan aku harus seperti ini. Dan harus kita yakini kehidupan dunia akan berakhir. Dan semua orang yakin sebetulnya. Akan tapi setelah itu harus kita yakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini. Alam barzah. Pezina akan dihinakan di tempat tersebut, pemabuk akan dihinakan di alam barzah, belum lagi di padang mahsyar. Akan tetapi jika dia sebelum mati sudah minta ampun kepada Allah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Insaf itu penting. Kalau sudah dikatakan haram, jangan berhujjah. Menangislah di tengah malam, bukan di depan manusia. Menangis, adukan kesalahan kita kepada Allah. Sampai dikisahkan Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Mudi pernah kisah suatu ketika bercerita tentang seorang anak muda. Dia tahu bahwasanya ada seorang anak muda yang kerjaannya adalah mabuk di pasar. Tiba-tiba sudah di mihrab masjid dan menangis, dan terus kelihatan khusyuk. Akhirnya ditanya, bagaimana kisahmu anak muda? Anak muda itu menjawab, 2 tahun yang lalu aku dengar omonganmu. Sebesar apapun dosamu, adukan kepada Allah, biarpun kau masih berada di kubang kehinaan. Setiap habis mabuk saya minta, ya Allah entaskan saya dari kehinaan ini, ya Allah entaskan saya dari kehinaan ini. Dan saya menangis berdoa, 2 tahun dientaskan oleh Allah. Dan saya benci dengan minuman keras hari ini. Insaf, yang jadi masalah berhujjah. Urusan riba masih berhujjah, melakukan keharaman berhujjah. Jika urusan sahabatmu yang tidak kuat, ketahuilah, ngadulah kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku yang halal, cari yang halal, jangan turuti yang haram, sebab haram menghalangi yang halal. Kenapa aku harus melakukan yang haram? Aku punya syahwat seorang laki-laki, ada perempuan yang mau denganku, aku tidak mau dengan yang haram. Halal, ayo. Ada keberkahan, ada keturunan. Jika ada keraguan melangkah, pasti ada keburukan di balik itu semuanya. Kalau saya seorang laki-laki, ada keturunan dengan seorang perempuan, kalau tidak berani menikah, berarti ada sesuatu di balik ini, hanya urusan syahwat. Dan seorang wanita jika ternyata ada kecocokan dengan seorang laki-laki, kalau laki-laki tidak mau diajak melangkah kepada yang halal, maka telah ada dusta di balik ini semuanya. Apa yang dicari dari ini semuanya? Dan alangkah banyaknya orang tertipu dengan syahwatnya. Semalam di At-Taqwa kita bicara tentang orang gila. Orang gila kan macam-macam. Ada orang gila yang itu mah enteng, itu dosanya diangkat oleh Allah, udah yang masuk rumah sakit, gila mah enteng. Yang gila dalam sadar itu yang repot. Bunuh diri, itu kan gila. Stres, putus asa. Dunia luas dibilang seluas daun kelor, kalau tidak dengan dia nggak mau. Ada gitu. Dunia luas, katanya seluas daun kelor, ya gila dia. Katanya hanya ada dia, ditawari yang lebih bagus nggak mau. Naudzubillah. Orang gila, astagfirullah. Saya ajari anak-anak cerdas. Apalagi dalam hal-hal penting untuk mencari keturunan yang baik. Saya tidak boleh main-main. Saya perlu keturunan yang baik. Saya perlu hidup yang baik. Saya harus milih. Milih itu harus ngerti. Saya kalau pergi ke informasi ini, kalau milih itu ya jangan dari, pokoknya saya pengen kursi kotak 6. Ya nggak ketemu nanti. Pilih aja yang paling bagus, kan enak. Pilih, ini kurang cocok. Selesai. Tapi banyak yang dulu, pokoknya kotak 6. Sama, pokoknya kalau dia nggak mau mah harus dia. Nasib buruk gitu. Padahal yang lain banyak soleh atau solehah banyak. Dia gara-gara terikat hatinya. Bukan hati itu adalah hawa nafsu dan syahwat. Kalau dia sadar masa depan saya harus mencari suami yang soleh, yang bisa menghargaiku, memuliakanku, ngerti kebenaran, mengajakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Istriku adalah yang harus aku bisa percaya di saat aku pergi, menjaga kehormatannya, menjaga anakku, menjaga hartaku, keturunan yang soleh.
Cerdas. Cerdas. Ada enggak orang hitam istrinya cantik, ada enggak? Itu kan rezeki. Artinya apa? Kenapa Anda pun tidak sehitam itu? Kenapa Anda tidak minta pada Allah yang baik? Misalnya, itu secara fisik, secara batin juga ada. Artinya apa? Haram itu loh, harus dihindari. Kadang-kadang nuruti itu harus melakukan keharaman. Contoh, ini kebanyakan. Ada terlanjur kecocokan karena mungkin sama-sama kerja satu tempat. Akhirnya kecenderungan sehingga dia sudah kuat urusan syahwatnya. Mestinya harus melangkah kepada pernikahan. Setelah mengajak bernikah, tatanya nggak mau. Kalau nggak mau, selesai. Goodbye. Assalamualaikum. Karena Pak, tujuanku adalah Allah. Kalau tidak mau, masih ada yang lainnya. Nah, akhirnya ada orang berat. Ya karena tadi dunia seluas daun kelor, karena sudah gila. Banyak orang gila, subhanallah. Saya menyelesaikan orang gila semacam ini, wallah, gila betul. Banyak ada perempuan gila, sudah ditempeleng sama laki-lakinya, sampai ibunya itu tidak mau. Kenapa saya membahas pasal ini? Urusan anak muda ini termasuk keinsafan dibangun di dalam urusan pernikahan ini. Nikah harus melangkah. Biarpun kita tidak pernah kenal, asalkan dapat informasi dia adalah baik, soleh, dan perempuan benar, dan dia solehah, maka cinta boleh saya bangun setelah itu. Kenapa saya cerita ini? Nanti ada pembahasan selanjutnya. Ada suatu ketika seorang ibu datang dengan anaknya. Ibunya tidak menginginkan anak perempuan menikah dengan laki-laki yang diinginkan anak perempuan, karena laki-laki itu katanya kasar dan sebagainya. Laki-laki itu kasar dan sebagainya. Baik ibu, saya akan ngobrol dengan anak ibu sebentar saja. 15 menit, 10 menit. Saya cerita tentang lelaki yang ideal. Neng, bayangkan jika ada seorang wanita dimuliakan oleh seorang suami yang baik. Suaminya rajin sholat, takut kepada Allah, menjaga mata, rizkinya halal, tidak akan zalim kepada seorang istri. Terus saya sifatnya mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira senang tidak jika semacam kamu dapat suami semacam itu? Dia mengangguk sangat senang. Tidak harus ilmu ya, tidak harus ustadz loh ya. Orang baik tidak harus ustadz nanti. Orang baik tidak harus ustadz. Baik, akhirnya saya bicara dengan anak tersebut. Sekarang saya tanya, Neng, calon yang kamu inginkan itu apakah seperti yang saya sebut? Dia spontan, dia geleng kepala. Tidak, karena dia tahu dia kasar suaminya. Dia sadar bahwa suaminya tidak semacam itu. Ibunya ngelihat anaknya geleng waktu saya bilang, Neng, apakah laki-laki itu sesuai dengan saya inginkan? Apakah laki ideal untukmu, layak untukmu? Dia spontan gelengkan kepala. Karena sadar, hati kecilnya yang ngomong. Sebab saya ajak ceritanya panjang, ke bawah pada omongan saya, lalu geleng kepala. Tidak. Ibunya sedang dicium itu anak, dengan harapan dia sudah bisa meninggalkan laki-laki tersebut. Saya juga senang dan ibunya juga senang. Akhirnya anak putri itu ngomong tiba-tiba, Buya, tapi kan hati orang kan bisa berubah-ubah kan. Semua orang kan bisa berubah lagi. Daun kelor. Banyak semacam. Ada keinsafannya, tidak hidup. Kalau ada insaf, menjalani hidup begitu indah. Selagi sama-sama sudah butuh keogah-ogahan menuju yang halal, pasti dia adalah dusta. Kalau hanya menikmati dirimu dalam keadaan haram, hati dia membawa kepada neraka. Insaf. Kalau ada seorang laki-laki punya seorang perempuan, ternyata dia bereksen lalu mengajak sesuatu yang haram, itu bukan calonmu. Kenapa? Anda harus insaf. Dia tidak membawa kepada kemuliaan. Punya kawan yang mengajak kepada yang haram, Anda harus insaf. Dia menjerumuskan. Dan ingat, untuk menjadi mulia sangat mudah. Semoga mulia semuanya dari sini. Mulai dari yang ringan-ringan. Baik dari awal akhir, intinya adalah bagaimana kita membangun keinsafan. Insaf mencari pasangan, insaf mencari yang halal, insaf menjauhi keharaman. Salat, takut kepada Allah, rezeki yang halal, Allah, indah. Kita cari semuanya itu. Makanya kalau menuntut ilmu bukan dengan akal, dengan insaf. Saya ingin baik. Pokoknya kalau pulang ke rumah, kalau ada sesuatu yang ternyata menghantam diri kita sendiri, hebat. Langsung, ya Allah, aku adalah menjadi orang kotor seperti yang disebut Ustadz tadi. Ya Allah, angkat kami ya Allah. Tinggal gitu. Mungkin
Mungkin ada pemabuk, ya Allah aku suka mabuk, sering mabuk, angkat kami ya Allah, jauhkan dari kehinaan ini. Adukan kepada Allah, Allah Maha mendengar. Mungkin seminggu akan dientaskan, mungkin 2 minggu. Kalau ada orang meninggalkan keharaman karena Allah akan diganti oleh Allah dengan halal yang lebih banyak lagi. Keharaman, ini jaminan. Baik, ini saja mungkin sebagai muqaddimah. Insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh Habib Naufal pada pertemuan selanjutnya. Apapun yang Anda dengar tentang kebaikan, kalaupun Anda belum bisa melakukan, ngadulah kepada Allah. Contoh sholat malam. Sering Ustadz menyebut sholat malam. Jangan jadikan main-main ilmu. Ngadukan, ya Allah jadikan aku ahli sholat malam. Sambil naik mobil, ya Allah saya pengen sholat malam, ya Allah, ya Allah. Pada waktunya nanti Allah akan bangunkan Anda dalam keadaan mulia. Termasuk kemaksiatan mata yang melihat yang haram, urusan macam-macam syahwat, urusan ini. Sudahlah, jangan berhujjah. Adukan kepada Allah. Yang masih biasa naudzubillah meninggalkan sholat berat. Sholat itu ringan sebetulnya, tapi berat. Sholat itu kalau dipikirkan ringan. Kita melakukan sholat cuma 2 menit. Tidak ada apapun di atas kepala kita, dan kita tidak menjinjing apapun, tapi tidak ada yang bisa melakukan sholat kecuali dipilih oleh Allah. Biarpun kuli kuat yang bisa mengangkat 1 kintal di atas kepalanya berjam-jam, belum tentu bisa melakukan sholat. Padahal sholat berdiri tidak membawa apa-apa. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu manusia yang dihinakan oleh Allah. Baik, mungkin ada di antara kita ada yang sholatnya sering bolong-bolong. Takutlah satu sholat bisa menjadi sebab dihinakan oleh Allah di neraka jahanam. Tapi Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun siapapun yang masih sering meninggalkan sholat. Awas, jangan berhujah keinsyafan. Jika ada yang sering meninggalkan sholat, tinggal ngadu kepada Allah. Ini adalah hakikat ilmu. Adukan kepada Allah, ya Allah aku sering meninggalkan sholat, ya Allah. Atau mungkin tidak bisa melakukan sholat karena bekerja di tempat yang tidak mendukung. Ya Allah pindahkan saya ke tempat yang mulia. Allah Maha Kuasa. Urusan syahwat, ya Allah syahwatku teramat besar, teramat kuat, ya Allah beri kepadaku yang halal, yang halal, yang halal. Tutup dari yang haram, Allah akan beri yang halal. Kita akan meninggalkan dunia. Semua akan meninggalkan dunia. Jangan sampai kita biasa dengan haram. Kuncinya adalah insaf sadar. Kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia di hadapan Allah akan mulia di hadapan manusia. Yang mulia di hadapan Allah akan mulia di hadapan manusia. Anda akan mulia di hadapan istri, Anda mulia di hadapan suami, Anda mulia di hadapan anak. Lihat, yang hina di hadapan Allah akan hina di hadapan manusia. Contoh, pemabuk tidak akan mulia di hadapan istri dan suaminya. Pezina tidak akan mulia di hadapan anak dan bapaknya. Hakikatnya itu hanya karena syahwat menutupinya. Insya Allah ini mulia semuanya. Yang pernah melakukan dosa diampuni oleh Allah SWT, diangkat oleh Allah, dihijrahkan. Dibagi mulia ini kita akan hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ditanyakan singkat karena waktu. Ada berapa menit ya? Berapa jam? Silakan. Asal-doa, baik, insyaallah. Seperti itu. Adik-adik semuanya, ingat ya, bergabunglah dengan program kemuliaan. Kalau Anda tahu datanya orang yang kembali kepada Allah, Anda akan terheran-heran. Kita punya orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bermacam-macam kehidupan. Bermacam-macam kehidupan kembali kepada Allah. Dan mereka punya keterpurukan tidak seperti Anda. Anda masih mulia semuanya. Untuk kembali kepada Allah sangat mudah, untuk dekat kepada Allah sangat mudah. Orang yang terpuruk dalam kehinaan, tapi kembali menjadi seorang yang sangat soleh, luar biasa. Semoga ini menjadi soleh-solehah semuanya. Maka kami himbau untuk bisa bergabung terus dengan program kami. Ada program dakwah kami, bisa diikuti melalui media-media radio 92,9 yang ada di Cirebon. Di daerah sini bisa juga yang ambil dari radio kita yang di Kuningan 104,8. Dan juga ya Androidnya atau Facebooknya di Buya Yahya, di Buya Yahya, nanti dilihat program-program semacam itu. Tirulah orang-orang yang bisa mencari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak-anak di Singapura banyak, ada di Australia, ada di Singapura, kan radio kita sampai Singapura juga. Kita punya radio di Batam, itu Singapura semuanya masuk. Kalau Anda punya saudara di Singapura, suruh dengar 104,7 radio kita. Belum lagi Al-Bahjah TV. Sampai kami terharu suatu ketika, yang jemput kita, ada namanya siapa waktu itu lupa, yang jemput kita ngantarkan kemana-mana, bukan dari radio, melalui Android ini.
Ya semua, sampai saya yang marah di majelis itu tahu. Buya kemarin marah di majelis ya dengan santri. Tahu. Jadi begitu perhatian dengan dakwah kita. Dan ada perubahan di dalam rumahnya. Anda bisa melakukan itu semuanya. Alhamdulillah sekarang ada kemudahan. Dakwah bisa masuk ke rumah Anda, di HP Anda. Jangan sampai Anda tertinggal dari program dakwah ini. Jadi kita semua modal Al-Bahjah TV ada, semua insya Allah alhamdulillah ada semuanya. Mudah. Jadi anak-anak, termasuk murid dari Amerika itu adalah bapaknya itu adalah murid melalui YouTube sama bapaknya. Anak-anak kita kan dari Amerika ada. Itu bapaknya hanya dengar, bapaknya seorang guru agama di sana, dengar, nyari, dikirim anaknya sini. Yang di Malaysia. Artinya yang dekat saja lebih banyak masih ada radio. Kenapa kita tidak mencoba untuk mendengar? Kalau saya ketemu seseorang, harapan saya adalah semua orang masuk surga, selesai. Saya tidak ingin ada satu orang pun masuk neraka. Mungkin dia pelacur, pemabuk, jahat dan sebagainya, tidak. Engkau bukan untuk dihinakan, tapi engkau untuk diangkat. Dan banyak penyasitah orang tobat dari pelacur yang kelas berat, tobat, subhanallah. Saya ingin cerita panjang seharusnya ini. Karena apa? Saya gemes kalau lihat anak-anak muda. Gemes, ayo kembali kepada Allah semuanya. Insya Allah ini sudah di jalan Allah, tinggal kita tingkatkan. Khusyuk. Tim-tim kita yang menangani kita adalah orang yang jauh dari agama, tapi setelah masuk bergabung dengan kita luar biasa. Insya Allah jadi tim dakwah semuanya, amin. Tim dakwahnya Rasulullah, insya Allah bergabung semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala qadir. Ya Allah, Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah. Seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jangan ada kebencian di antara kami ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan sehingga kami senantiasa rindu untuk bertemu di antara kami karenamu ya Allah. Mudahkan pertemuan kami ya Allah untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jangan ada kebencian di hati kami, jangan ada dendam di hati kami kepada sesama kami ya Allah. Kami ingin hati kami bersih ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami mohon ya Allah, berikan jangan kau timpakan musibah kepada hamba tersebut. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Yang berbuat salah kepada kami ampuni dan jadikan mereka ahli surga ya Allah. Dan lembutkan hati kami ya Allah. Rindukan kami kepada kemuliaan dan kebenaran ya Allah. Ya Allah, siapapun kami ya Allah, sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, ampuni ya Allah. Engkau maha pengampun. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang ada di sini sering meninggalkan salat, kami mohon ya Allah, ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah, dan jadikan dia esok hari menjadi ahli salat. Jauhkan kami dari minuman keras. Dan jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam minuman keras, sekali minum minuman keras, jika tidak kau ampuni tempatnya di neraka ya Allah, kami mohon siapapun yang pernah terpeleset dalam minuman keras, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan bencikan dengan minuman kehinaan itu ya Allah. Dan jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Yang saat ini banyak kami dengar perzinaan, kebusukan di dunia dan kebusukan di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat, dan ampuni ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah, dan buka pintu halal ya Allah. Berikan kebahagiaan dalam rumah tangga yang baik, yang indah ya Allah. Jauhkan dari keharaman, hapus dosa-dosa itu ya Allah. Jangan sampai tampak dosa itu di alam barzah, jangan tampak dosa itu di akhirat nanti ya Allah. Bencikan kami ya Allah dengan kehinaan-kehinaan itu. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kebusukan ya Allah, kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan itu semua. Dan kami mohon berikan kepada kami rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Engkau maha tahu hati hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Berikan kepada mereka yang serius ya Allah. Hati mereka yang serius ya Allah. Hati mereka yang serius beri ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki yang halal penuh berkah ya Allah.
Jaga hati mereka ya Allah, rindukan kepadamu semua ya Allah. Rindukan mereka semua kepadamu ya Allah. Lihat mereka dengan kasih sayang-Mu, wahai Zat yang Maha Kasih. Lihat mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, seperti Engkau telah mengangkat hamba-hamba-Mu yang telah mulia ya Allah. Dengan latar belakang yang bermacam-macam sudah Kau angkat akan mulia siapapun dia ya Allah. Muliakan ini semua ya Allah. Dan yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, suami istri yang saling mencintai, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, saling berkorban, saling mengerti, saling memberi keindahan, saling memaafkan dalam kekurangan. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami adalah rumah tangga surga sebelum masuki surga nanti. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan Kau kurangi sedikit pun ya Allah. Takut kami berbuat zalim kepada pasangan kami dan anak-anak kami semua ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah, yang bisa menjadi sebab kebahagiaan kami kelak di akhirat ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Muliakan kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tutup aib kami, tutup kekurangan kami dari mata hamba-hamba-Mu itu ya Allah. Dan tutup kekurangan hamba-hamba-Mu dari mata kami. Kami tidak ingin melihat kekurangan siapapun ya Allah. Dan jika ada orang buat salah kepada kami, atau kami melihat aib seseorang, kami ya mohon jadikan kami lupa di esok hari ya Allah. Jadikan kami lupa dengan kesalahan itu ya Allah. Kami tidak ingin prasangka buruk kepada siapapun. Kami ingin memandang hamba-hamba-Mu sebagai kekasih-kekasih-Mu yang sesungguhnya ya Allah. Agar kami bisa mencintai mereka ya Allah. Agar kami bisa mulia kelak ada di hadapan-Mu. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Sungguh kami punya banyak dosa ya Allah. Ada lagi ya Allah, ada satu dosa ya Allah yang kami masih sering melakukannya, dan Kau Maha tahu tentang dosa itu. Dan kami bahkan kami kadang sadari saat melakukan dosa itu, sesaat kami lakukan dengan mata dan telinga kami atau yang lainnya. Dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah. Ampuni kami dan angkat kami wahai Zat yang Maha tahu dan Maha pengampun ya Allah. Hentikan kami dari dosa itu ya Allah. Kami takut di alam barzah-Mu ya Allah. Kami takut di neraka-Mu ya Allah. Ampuni kami dan angkat kami semua ya Allah. Muliakan kami wahai Zat yang Maha tahu tentang kami, wahai Zat yang Maha pengampun, dan berikan kepada kami kelak husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya habib nafal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.